Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Seperti yang kalian lihat di depan saya sekarang ada dua smartwatch dari dua brand besar ya, dari Huawei dan juga Amazfit. Huawei Watch GT4 dan juga Amazfit Balance. Dan betul banget di video ini saya bakal ngeversusin dua smartwatch ini. Karena kalau kita lihat dari segi harga hampir mirip ya. Huawei Watch GT4 dibanderol di harga 3,4 sampai 5 juta. Tergantung strap apa yang kita pilih. Dan untuk yang saya beli ini yang menggunakan strap woven green harganya 3,6 juta. Sedangkan untuk Amazfit Balance dibanderol di harga 3,9 juta. Ada perbedaan sekitar 300 ribuan ya dari kedua smartwatch ini. Mana smartwatch yang cocok buat kamu? Langsung aja kita bahas keduanya. Sebelum kita mulai, disclaimer dulu. Ini video versus, bukan full review. Jadi hanya membandingkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing smartwatch. Kalau pengen full reviewnya silahkan langsung cek aja video dari saya. Oke, yang pertama tentu kita bahas dari desainnya dulu. Baik Huawei ataupun Amazfit sama-sama mengusung smartwatch klasik bulat. Tapi ada sedikit perbedaan sentuhan yang dikasih oleh Huawei di sini. Saya lebih suka karena mereka ngasih sentuhan oktagon. Ini menambah kesan mewah untuk smartwatchnya. Sedangkan Amazfit polosan aja, tapi ini lebih simpel. Jadi bagi kamu yang lebih suka desain simpel tentunya Amazfit lebih cocok. Tapi kalau kamu pengen yang lebih mengintimidasi karena kemewahannya, ambil aja Huawei Watch GT4. Soal desain mah kembali ke selera masing-masing. Dan untuk kelengkapannya sama-sama punya satu crown dan juga satu tombol shortcut. Ada bolongan speaker, ada juga bolongan mic. Karena kedua smartwatch ini udah support Bluetooth call. Beralih ke material, Huawei Watch GT4 menggunakan frame stainless steel, sedangkan Amazfit Balance framenya dari aluminium alloy. Mana yang lebih baik menurut kamu? Apakah stainless steel atau aluminium alloy? Ada plus minus masing-masing sih. Karena Huawei menggunakan frame stainless steel, jadi kembali nih Huawei kelihatan lebih mewah. Dan nilai plus dari aluminium alloy, dia bobotnya tidak seberat stainless steel. Tapi untuk material kacanya Huawei tidak dituliskan apa-apa, sedangkan Amazfit hanya dituliskan tempered glass. Untuk urusan kaca saya lebih suka Amazfit Balance ya, karena udah ada coating anti glare. Itu lumayan sedikit mengurangi pantulan lah. Kemudian untuk material strapnya Huawei Watch GT4 yang punya saya ini terbuat dari rubber dan juga nilon, hybrid. Katanya sih dari bahan daur ulang dan ini cakep banget. Kemudian untuk Amazfit Balance strapnya menggunakan nilon. Untuk sistem strapnya sama-sama quick release di ukuran 22 mm. Saya sendiri lebih suka sistem strap di Amazfit Balance. Ya rasanya tuh lebih seamless aja gitu ya. Dan lebih gampang ngepas dengan ukuran pergelangan tangan. Dan untuk dimensinya sama-sama di 46 mm. Tapi soal ketipisan Amazfit boleh berbangga nih. Sedikit lebih tipis daripada Huawei. Huawei 10,9 sedangkan Amazfit 10,5 mm. Tapi itu masing-masing diukur di bagian sampingnya ya, bukan di heart rate sensornya. Begitu juga dengan bobotnya, karena tadi Huawei pakai stainless steel jadi bobotnya lumayan ya, 48 gram ini tanpa strap. Sedangkan Amazfit tanpa strap hanya 35 gram aja. Lebih ringan jadi lebih nyaman menurut saya kalau untuk digunakan olahraga. Beralih ke display, baik Amazfit ataupun Huawei sama-sama menggunakan panel layar AMOLED. Bedanya di ukurannya aja nih, Huawei 1,43 sedangkan Amazfit 1,5 inci. Meskipun sama-sama 46 mm tapi layarnya lebih luas Amazfit Balance. Resolusinya lebih tinggi di Amazfit 480 x 480 pixel. Dengan PPI yang lebih tinggi di Huawei 326 PPI, sedangkan di Amazfit 323 PPI. Tapi itu hanya di atas kertas doang ya. Untuk realnya ya baik Huawei ataupun Amazfit sama-sama bagus. Nggak kelihatan mana yang lebih jelek atau mana yang lebih bagus. Pokoknya kualitas layarnya udah sama-sama bagus lah, top markotop. Tapi untuk AOD di Huawei kita bisa pilih ya, restoracknya bisa ke AOD atau langsung ke watch face. Sedangkan di Amazfit tidak bisa seperti itu. Sekarang kita masuk ke UI dan kompatibilitas. Huawei Watch GT4 dibekali UI Harmony OS terbaru mereka 4.0.
Sama halnya dengan Amazfit Balance, mereka menanamkan OS terbarunya nih di Amazfit Balance, yaitu ZOS 3.0. Secara overall, saya lebih suka Amazfit Balance, tapi Huawei Watch GT4 juga cakep ini. Ada beberapa animasi yang bikin saya tuh pengen rasanya animasi ini tuh ada di Amazfit Balance. Dan untuk kompatibilitasnya, Huawei Watch GT4 bisa dipakai di iOS 13 ke atas. Tapi kalau kamu sandingkan ke iOS, ada 3 fitur yang hilang. Yang pertama Quick Reply, yang kedua Music Storage-nya tidak bisa dipakai, dan yang ketiga Petal Maps. Sedangkan untuk Android harus Android 8 ke atas. Ada fitur yang hilang juga, yaitu Remote Camera. Sayang banget ya, ini harus menggunakan sesama Huawei kalau pengen fiturnya benar-benar lengkap. Sedangkan untuk Amazfit support dari iOS 14 ke atas. Ada fitur yang hilang juga kalau kita sandingkan ke iOS, yaitu Quick Reply. Tapi Music Storage masih bisa dipakai, remote kamera juga aman. Dan kalau kita sandingkan ke Android, minimal Android 7. Dan pengalaman saya semua fitur aktif, tidak ada yang dipangkas. Lanjut ke fitur kesehatan. Baik Huawei ataupun Amazfit sama-sama punya fitur kesehatan yang lengkap. Tapi kalau ditanya mana yang lebih lengkap, menurut saya Amazfit lebih lengkap fitur kesehatannya. Kemudian untuk fitur outdoor, Huawei lebih unggul dengan 4 fitur, yaitu kompas, altimeter, barometer, dan petal maps. Ya, karena Huawei punya map sendiri, jadi mereka bisa menanamkan maps di smartwatch-nya. Tapi ini juga seperti yang tadi saya bilang, kalau kamu hubungkan ke iOS, Petal Maps ini bakal nggak ada. Sedangkan Amazfit hanya 3 fitur outdoor aja ya, kompas, altimeter, dan juga barometer. Kemudian storage masing-masing dari kedua smartwatch ini sayang sekali ya, untuk Huawei saya tidak menemukan berapa storage yang mereka tanam. Kalau Amazfit bisa install aplikasi storage ya, kemudian terbaca di situ sekitar 4 GB yang bisa digunakan 3,8 GB. Nah, fitur utama yang berhubungan dengan storage di Huawei itu musik playback, sama dengan di Amazfit ada juga musik playback. Bisa dikoneksikan ke TWS juga. Tapi menurut saya Amazfit lebih unggul karena ada fitur sound recorder. Dan untuk fitur olahraganya baik Huawei ataupun Amazfit udah sama-sama built-in GPS dan lock GPS-nya, pengalaman saya kedua ini sama-sama cepat, nggak perlu nunggu lama. Kemudian jenis olahraga yang didukung juga sama-sama komplit. Sekarang kita lihat aja gimana perbandingan tracking GPS-nya. Untuk hasil tracking GPS di Huawei sedikit lebih jauh dengan Amazfit ya. Bisa dilihat di sini 169, di sini 165. Ada perbedaan sekitar 4 meter. Kemudian akurasi di belokannya seperti kalian lihat di sini lebih bagus Amazfit. Sedangkan di sini keluar track ya. Itu hanya catatan kecil aja, nggak ngaruh kok untuk tracking sehari-hari. Tapi kalau dibandingkan lari trekking ya, muter-muter lapangan, di sini ada perbedaan yang lumayan signifikan ya untuk jarak yang ditempuh. Di Huawei 1,65 km, sedangkan di Amazfit 1,52 km. Tapi untuk data olahraganya ternyata mirip banget, bahkan hampir identik ya. Perbedaannya tuh tipis-tipis aja. Contohnya di sini pace ya 8,04, di sini 8,20. Kemudian ratanya 9,4, di sini 9,52. Bahkan untuk heart rate sensornya ini hampir identik. Banyak yang bilang Amazfit itu heart rate sensornya jelek ya, terlalu tinggi. Tapi pengalaman saya di sini justru Huawei yang lebih tinggi, cuma beda 1 poin aja. Bisa dilihat di sini heart rate paling tinggi di Huawei 181 dengan rata-rata 163, sedangkan di Amazfit paling tingginya 180 dengan rata-rata 162. Paling tinggi dan juga rata-ratanya cuma beda 1 poin aja. Begitu juga dengan heart rate paling rendahnya 99, di sini 98. Begitu juga dengan catatan zona heart rate-nya sama persis ya. Ekstrimnya 6 menit, anaerobiknya 5 menit, aerobiknya 1 menit, dan sisanya di bawah 1 menit. Sama persis nih. Jadi yang ngomong sensor Amazfit ini jelek ya nggak kebukti sih di sini. Dan untuk aplikasi baik Huawei ataupun Amazfit sama-sama bagus, tapi untuk Amazfit gampang banget untuk share data ke Strava. Sedangkan untuk Huawei saya nggak tahu ya untuk sekarang cara share data ke Strava seperti apa. Kemudian kelebihan di aplikasi Huawei tentunya adalah watch face-nya yang sangat-sangat banyak. Mereka ngeklaim total ada 25.000 lebih watch face.
Kemarin itu waktu Huawei Band 8 ada 10.000 lebih dan sekarang udah 25.000 lebih. Developernya ini parah sih, ngebut. Tapi untuk aplikasi yang dapat diinstal ke smartwatch langsung, di sini Amazfit jauh lebih banyak ya. Kayaknya Amazfit lebih fokus ke aplikasi nih daripada ke watch face. Kalau di Huawei aplikasinya kayaknya dari dulu segini-segini aja. Tuh. Dan yang terakhir baterai. Kedua smartwatch ini merupakan smartwatch yang baterainya tuh awet banget sampai 2 minggu. Itu untuk penggunaan normal. Untuk Huawei sendiri mereka tidak menyebutkan ya berapa besaran mAh yang disematkan di smartwatch ini. Sedangkan Amazfit itu 475 mAh. Dan daya tahannya tuh mirip-mirip keduanya ya. Kalau pakai always on display dengan olahraga yang lumayan intens seminggu 3 kali, smartwatch ini bisa bertahan 4 hari sampai 5 hari. Itu menggunakan always on display. Tapi di sini ada keunggulan ya, Huawei udah pakai wireless charging dan ini lebih simple aja daripada Amazfit yang masih menggunakan tupin pogo magnetik kayak gini. Ayolah Amazfit, hampir 4 juta tapi masih pakai kayak gini. Wireless kayaknya lebih canggih gitu ya kedengarannya juga. Oke, itu dia perbandingan kedua smartwatch Huawei Watch GT4 dan juga Amazfit Balance. Silahkan kamu tentukan mana yang cocok dengan kebutuhan kamu. Huawei sendiri untuk desainnya ini cakep banget ya. Cakep banget. Tapi kalau saya ditanya mana yang bakal saya pilih, ya saya lebih suka Amazfit Balance karena tampilannya yang lebih kalem gitu. Kalau dipakai olahraga itu Huawei kayaknya sayang banget gitu ya. Smartwatch mewah-mewah kayak gini dipakai untuk olahraga meskipun ya gak ada salah sama sekali gitu. Sedangkan kalau kita bicara fitur, baik Huawei ataupun Amazfit sama-sama punya fitur unggulannya masing-masing. Cuman saya lebih nyaman aja dengan Zepp Coach ya. Ya suka aja dengan fitur AI-nya. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video versus ini sampai selesai. Mohon maaf banget kalau memang ada beberapa fitur yang tidak kebahas, terlewat, atau tidak diversuskan. Dan bagi kamu yang udah pakai Huawei Watch GT4 atau Amazfit Balance, boleh juga share pengalamannya di kolom komentar. Apa plus minus dari kedua smartwatch ini? Itu bakal ngebantu banget bagi mereka yang lagi nyari referensi atau masih ragu-ragu apakah ambil Huawei Watch GT4 atau Amazfit Balance. Terima kasih, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.